memberikan satu pelajaran pada anak-anak itu, memang sebaiknya kita juga melihat masa pekanya gitu ya. Masa pekanya tuh kita bisa bayangkan kalau rumah itu ada jendela yang terbuka lah. Pada saat jendela bahasa terbuka, nah kita ajarin bahasa. Iya kan? Waktu jendela matematika mulai terbuka, kita ajarin matematika dengan berhitung sederhana sampai bermain, itu akan sangat mudah untuk dia serap. Kalau pada usia 0 sampai 6 tahun tuh dari konkret ke abstrak. Dan seterusnya juga di kelas 1 dan seterusnya juga sebaiknya gitu, dari konkret ke abstrak. Konkretnya dulu apa, baru abstraknya kita kenalkan. Kita boleh kerja, boleh karir, boleh apapun lah ya karya kita gitu ya sebagai manusia. Namun jangan lupa ketika kita punya sosok 0 sampai 6 tahun di rumah, harusnya itu pekerjaan utama kita gitu ya kan. Jangan sampai kita abai dengan masa peka dia gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yaitu masa peka pada anak. Apa kira-kira masa peka pada anak dan bagaimana cara kita menerapkannya pada anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa, Wah. kita pink dan purple Ungu, ya. ya. Oke. Nah Ibu Helena ini ngomongin masa peka anak. Ternyata anak-anak udah bisa peka juga ya. Ini maksudnya apa sih Bu Helena? Ya, sama seperti warna yang kita pilih nih, warna kepekaan ya. Betul. Jadi kalau anak-anak tuh kalau sedang bertumbuh, memang kita harus tahu anak kita tuh beda dengan makhluk yang lain ya kan. Kalau pada makhluk lain jerapah misalnya, begitu keluar kan, butuh waktu paling cuma berapa menit lah, dari mulai dia terbaring, lalu akhirnya dia mulai melangkahkan kaki, lalu akhirnya jalan-jalan tuh nggak lama loh, nggak nyampe berbulan-bulan, cukup sehari itu juga Langsung gitu ya. ya. Nah, kenapa manusia justru perlu waktu lebih lama ya kan? Iya. Dia perlu waktu lebih lama karena memang manusia adalah makhluk sosial. Dia perlu waktu lama bersama mamanya, tidak seperti makhluk lain ya mungkin cuma berapa tahun setelah itu mereka bisa berpisah. Tapi kalau manusia dia perlu waktu yang panjang untuk hidup bersama mama papanya, orang-orang yang mengasihi dia, supaya mengajari dia bagaimana caranya untuk bersikap, bagaimana caranya untuk menerima satu kenyataan yang nggak enak, dan bagaimana menunda kesenangan ya. Dia pengen minum terus nundanya gimana. Nah itu semua perlu proses belajar ya. Tapi memberikan satu pelajaran pada anak-anak itu, memang sebaiknya kita juga melihat masa pekanya gitu ya. Masa pekanya tuh kita bisa bayangkan kalau rumah itu ada jendela yang terbuka lah. Pada saat jendela bahasa terbuka, nah kita ajarin bahasa. Iya kan? Waktu jendela matematika mulai terbuka, kita ajarin matematika dengan berhitung sederhana sampai bermain, itu akan sangat mudah untuk dia serap. Jangan lupa bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa absorbent mind, di mana pikirannya itu seperti spons ya. Dr. Maria Montessori mengatakan itu seperti spons yang kering, sehingga ketika ada air langsung sedot gitu ya. Jadi kalau pikiran otaknya itu begitu ada pengetahuan yang pas dengan masa pekanya, itu akan terserap dengan sangat mudah gitu ya. Ketika mengajarkan tentang berbenah, itu kan pelajaran ya. Betul. Nah, kalau terlambat ngajarinnya ya kurang, tidak sekuat ketika masa peka itu sedang datang gitu. Jadi kalau misal masa peka keteraturan itu sedang terbuka, kita ajarin, wah pas banget, sangat pas gitu ya. Contohnya anak yang sudah mulai kelihatan masa pekanya tuh lihat dari gelagatnya. Contoh kalau anak yang sedang masa peka keteraturannya muncul,
jendela keteraturan yang muncul itu biasanya suka merapikan gitu. Misalnya mamanya taruh sendal di mana gitu, di sini, dipindahin sama dia. Dia tahu tempatnya di situ kan, di sini. Atau dia suka taruh piring kemana gitu ya, ke tempatnya. Nah, kalau sudah mulai seperti itu kita bisa ajarkan dia berbenah. Ya kan, jangan dikerjain, itu Mbak aja yang kerjain. Wah, sayang tuh. Sampai besar dia akan gitu. Jendelanya lagi terbuka, bukannya diajarin. Pas banget tuh sebenarnya untuk mengajarkan tentang bagaimana berbenah. Ingat, berbenah itu adalah pendidikan loh. Maksud saya itu adalah bagian dari yang kita perlu didik pada anak kita, maksud saya. Jadi jangan dikira bahwa berbenah itu pekerjaan sepele. Bayangkan kalau anak kita nanti dewasa punya rumah yang rapi, seneng nggak? Seneng lah. Iya kan? Dibanding kalau anak kita kamarnya berantakan, sampai besar, sampai dewasa pun harus bergantung pada pembantu karena dia nggak terbiasa merapikan, tidak terbiasa berbenah. Kan sedih ya kita ngelihatnya ya. Ya jujur saja lah, kita akan lebih nyaman ketika kita berada di rumah yang bersih, rapi, teratur, kan gitu ya. Tapi jadi pertanyaan Bu Helena, masa peka ini kita kan nggak tahu nih, gimana caranya supaya kita tahu kapan? Kita bisa lihat sebenarnya paling utama adalah mayoritas, kira-kira range-nya. Nggak ada sih yang tepat, persis, 3 bulan, usia 9 bulan atau 18 bulan pas, nggak ada sih, tapi range ya. Jadi kan kalau kita baca di berbagai sumber gitu ya, bahwa untuk anak dari lahir sampai 6 tahun itu sebenarnya masa eksplorasi untuk panca inderanya. Eksplorasi sensorisnya, artinya pengalaman-pengalaman yang bisa ditangkap oleh inderanya ya. Jadi pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan bersama panca inderanya. Misalnya pengalaman dia mendengar, guntur gitu ya, jeder. Oh itu suara guntur. Terus kalau itu suara kucing, kan ketahuan. Betul. Nah suatu saat dia misalnya nggak lihat bendanya, jeder, itu guntur. Karena dia sudah terbiasa mendengar itu, sudah pernah ada memori yang diajarkan oleh orang tuanya. Itu apa mama? Itu suara guntur nak gitu. Kalau mungkin bendanya nggak ada tuh kucingnya, tapi dia dengar miau, dia langsung ingat dengan memori dia yang sudah tersimpan gitu kan. Nah jadi masa peka atau ada yang bilang sensitive period, ada juga bilang milestone, itu untuk dari lahir sampai 6 tahun itu masa di mana panca inderanya itu sangat berguna untuk menjadi sumber masuknya pengetahuan. Nah, kalau udah usia SD 6 sampai 12 tahun itu sudah mulai explore. Sudah mulai explore, kekuatan berpikir, imajinasi sudah mulai bisa ya. Pelan-pelan sudah mulai bisa berimajinasi dia. Berpikir abstrak tentang yang namanya jujur itu adalah kamu tidak mengatakan yang berbeda dengan kenyataan ya. Jadi jujur itu mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu ambil ya bilanglah kamu udah ambil. Itu jujur. Nah, itu kita bisa ajarkan pada anak-anak usia 6 tahun ke atas sampai 12 tahun. Ya, atau kalau lebih juga boleh, tapi ya masa lama banget ya ngajar jujur, udah SMP baru diajarin. Maksudnya dari usia 6 tahun itu sudah bisa diajarkan ke anak-anak. Nah, usia SMP 12 tahun SMP lah ya. 12 sampai 18 tahun atau sampai SMA ini eksplorasi humanistik, artinya dia sudah mulai belajar tentang bagaimana caranya menjadi anggota masyarakat, menjadi menjadi manusia yang bisa menyumbang pada dunia. Makanya nggak heran pada usia segitu kalau di sekolah ada yang namanya OSIS, organisasi. Yes. Itu sebabnya memang di usia-usia SMP dan SMA ini anak-anak sudah mulai ada kebanggaan untuk bisa gotong royong, misalnya Karang Taruna gitu ya, di lingkungannya, atau mungkin yuk kita bikin ini yuk lomba di lingkungan. Senang banget tuh anak-anak SMP sama SMA kalau dilibatkan ya. Makanya nih mama-mama, papa-papa jangan abaikan tuh anak SMP dan SMA, libatkan mereka. Jangan-jangan idenya lebih bagus ya kan? Betul banget. Nah, Ibu Helena, sebelum kita lanjut lagi, kita masih akan bahas masa peka atau biasanya orang katakan milestone ya Bu Helena ya. Seperti apa dan bagaimana cara menumbuhkannya? Tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas masa peka pada anak atau biasa mungkin masyarakat umum saat ini taunya milestone kali ya Ibu Helena. Ada yang juga bilang sensitive period. Sensitive period atau kurang lebih seperti itu. Tadi Ibu Helena sempat katakan ada masanya dari 0 sampai 6, 6 sampai 12, dan 12 sampai 18 ya Bu Helena. Lanjut, apakah masih ada lagi? 18 sampai 24 masih. 18 sampai Kalau 24. masih di rumah ya kita perlu kenali juga bahwa itu masa peka di mana dia eksplorasi khusus tentang bagaimana keberadaan diri dia di dunia ini. Dia sebagai anggota dari penduduk dunia ya. Jadi dia sudah menempatkan diri bukan hanya dia sebagai anggota masyarakat di sekitarnya, tapi sebagai bagian dari dunia. Jadi dia mau jadi apa ya, profesi apa yang dia akan yang akan dia geluti dan akan dia kembangkan. Nah, di usia-usia itu 18 sampai 24 tahun. Nah, biasanya ada masa-masa kritisnya juga di situ ya, quarter life crisis di situ ya, karena menjelang untuk mandiri kan. Betul. Udah mau lulus dari kuliah kayak gitu ya kan. Berarti ada beberapa tahapan yang orang tua perlu tahu ya. Ternyata cara pendidikan ke anak-anak ini sesuai dengan umurnya itu berbeda-beda. Nah, sering sekali kalau untuk SD, SMP, SMA mungkin kita nggak terlalu banyak kesalahan ya. Tapi yang sering terjadi kekeliruan tuh di 0 sampai 6 tahun. Karena apa? Di 0 sampai 6 tahun tuh banyak sekali orang tua merasa bahwa ada yang terlalu mengabaikan sehingga ya itu terlalu banyak milestone-nya di 0 sampai 6 tahun ini, baik sekali. Masa peka baca di situ, masa peka berhitung di situ, masa peka keteraturan, masa peka spasial. Banyak banget tuh. Jadi kita mau fokus saat ini di masa peka 0 sampai 6. Wah, saya excited nih Bu Helen. Karena punya anak umur segitu. Dan saya yakin mungkin para pemirsa yang punya anak umur segini, apalagi ibu-ibu muda seperti saya, orang tua muda. Mahmud. Gimana caranya untuk peka lah. Kita orang tua juga harus peka ya pada masa peka anak ini. Iya, jadi makanya memang kalau usia 0 sampai 6 tahun Bapak Ibu, anak-anak itu memang perlu dekat dengan kita banget deh. Artinya kita boleh kerja, boleh karir, boleh apapun lah ya karya kita gitu ya sebagai manusia. Namun jangan lupa ketika kita punya sosok 0 sampai 6 tahun di rumah, harusnya itu pekerjaan utama kita gitu ya kan. Jangan sampai kita abai dengan masa peka dia gitu. Sayang nanti kesempatan tuh hilang gitu ya kan. Kalau udah masuk ke SD itu udah ya sudah boleh aku bilang ya agak-agak terlambat gitu mengajarkan hal-hal yang sebetulnya bisa dimulai gitu kan. Ketika di 0 sampai 6. Apa aja tuh Bu Helena? Jadi kalau 0 sampai 6 tahun sudah tahu lah ya, ada anak yang suka bergerakan. Iya, betul. Kalau itu energinya baik, gizinya bagus, ya nutrisi dari orang tua itu benar-benar dikasih ASI yang kualitas premium gitu ya. Itu anaknya mungkin begini terus tuh, goyang terus gerak. Ya kan, dan kemudian juga udah mulai tersenyum biasanya 0 sampai 1 tahun. Betul. Ya kan, kalau sampai 1 tahun belum bisa tersenyum, kita perlu tanya nih. Coba bisa bawalah ke dokter anak. Kenapa ya anak saya kok kayaknya berduka cita terus ini, gimana? Wajahnya berduka cita terus, ada apa ya? Coba jangan-jangan ada sesuatu gitu ya. Harusnya dia sudah mulai bisa interaksi dengan kita. Apalagi kalau 0 sampai 6 tahun juga ada masa peka bahasa di mana dia mulai berkomunikasi dengan kita walaupun dengan cooing atau babbling bisa. Itu komunikasi loh. Tapi kadang orang tua ada yang keikutan juga nih bahasanya jadi kayak bahasa bayi. Itu boleh nggak sih Bu Helena? Itu akan mempengaruhi nggak, maksud saya mempengaruhi dari kalau pada saat bayi mungkin is okay misalnya kayak itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah mulai bertumbuh di mana seharusnya usia antara 1 sampai 2 itu sudah mulai bisa ngomong mama ya, sudah bisa bilang minum, harus sudah mulai bisa gitu. Ya jangan ini saran saya sih sebenarnya kalau untuk bercanda-bercanda is okay. Tapi kalau sudah mulai dia belajar mengucapkan kata, ajarilah contoh yang benar ngomongnya. Misalnya gini, mimi, oh minum ya, oh kamu minum ya, mama mau makan gitu. Jadi jangan kita, oh mama mimi, iya. Nanti dia sampai besar gitu ya. Dan papa mau mama, ya capek deh. Kok jadi bahasa jadi begini sekeluarga ya. Nanti begitu masuk di SD. Itu bahasa seperti itu kan masuk di kelas kan malu loh. Betul. Iya kan? Mami, mama,
Jadi kita perlu kasih tahu yang sebenarnya. Eh, Sebanyak mungkin kita kasih kosakata yang baru. Air, sepegang, ya kan? Air. Nah, itu antara 0 sampai 6 tahun boleh kita perkenalkan dengan sebanyak mungkin benda-benda yang ada di sekitar kita, ya kan, dengan pengalaman. Terus misalnya bunga. Bunga tuh. Harum ya, bunga, coba cium. Asal kita pilih-pilih juga ya, jangan sampai ada serbuknya yang bisa bikin dia alergi gitu ya kan. Atau terus buah. Nih, pisang. Ayo pegang nak. Set, kita buka ya. Pisang. Enak, coba rasain. Nah, gitu kan. Jadi dia terbiasa mendengar pengucapan yang benar gitu. Karena 0 sampai 6 tahun itu adalah masa peka bahasa nih. Jangan ngaco-ngacoin gitu. Artinya bahasa preman segala macam jangan diajarin deh ya. Iya benar. Bahasa yang benar aja gitu supaya kita akan lebih mudah menyaringnya pada saat dia nanti mengkomunikasikan pada orang lain. Seperti gitu. Tadi Bu Helena juga katakan umur 0 sampai 6 ini adalah di mana mereka menyerap segala sesuatu ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik nih. Semprul kamu. Lanjut Bu Helena, apa lagi? Kemudian juga anak-anak usia 1 sampai 4 tahun nih. Ya, kalau udah 1 anak Eva udah 1 tahun kan? Udah 1 tahun. Nah, biasanya tuh nanti ada saatnya, entah di umur 2 tahun, entah umur 1 tahun lebih 5 bulan, pokoknya antara 1 sampai 4 tahun lah ya, bervariasi setiap anak. Itu biasanya anak-anak sudah mulai ada yang tertarik dengan yang kecil-kecil gitu. Ya, yang kecil-kecil. Kalau dulu si Godwin, pengalaman saya nih, dia waktu umur 2 tahunan kalau nggak salah, saya nggak tahu ya, itu depan pintu tuh dia duduk, kok ditepok-tepok terus dimakan. Apa itu? Oh, ini apa itu? Rupanya semut-semut rang-rang itu loh. Ditepokin dimakanin. Saya buka. Sulit. Udah telan. Enak. Katanya. Aduh, malu-maluin deh ya. Bukan cuma malu-maluin, maksudnya itu semut rang-rang lagi kan? Iya, dan dia kok siapa yang ngajarin ya? Ditepok dulu sama dia. Itu pasti dia pernah lihat ya. Siapa ya? Betul. Saya nggak pernah loh, Pak. Jadi dia suka yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil tuh tangkepin gitu ya. Terus kayak misalnya kita ada yang jatuh kancing, diambil, bisa dapet tuh gitu. Nah, kalau dia lagi masa peka ini suka pada benda-benda kecil, sebaiknya kita latih aja dengan Microsoft, apa sih namanya, loop ya? Microsoft ya. Microsoft yang kaca pembesar ya. Jadi kaca pembesar kita ada yang murah-murah kan tuh ya di toko alat tulis ya. Betul. Beli aja itu. Terus nanti kita taruh bunga kah, daun kecil, atau sebaiknya jangan biji-bijian, takut ntar malah dia ditelan ya. Betul. Dan yang paling nggak enak tuh bukan cuma ditelan, Fa, suka dimasukin ke hidung nih gitu ya. Setelah itu dia setengah mati ngeluarinnya gitu. Terus kalau masukin kuping gimana? Ya kan? Daun, bunga gitu deh, atau ya mungkin yang kayaknya nggak bakal mungkin masuk hidung lah. Misalnya kalau batu agak gedean kayak gitu, tapi kalau batu takutnya ditelan, bukan telan, diemut-emut sama dia. Ya, jadi ya pilihlah daun-daunan, terus bunga-bunga yang kecil-kecil tuh boleh. Gitu, dengan pengawasan ya. Dengan pengawasan. Kita mau kenalin batu boleh, tapi kita liatin gitu, jangan ditinggal gitu kan. Jadi coba dia lihat kan dia kok jadi gede ya. Terus pas dilihat lagi kecil, sini, gitu kan. Dia jadi amazing gitu ngeliat dia tertarik seperti itu kan, kita senang ya. Dan anak-anak juga punya pengalaman bahwa ini ada loh benda yang bisa membuat benda yang kecil jadi lebih besar gitu ya. Jadi mereka lebih tahu ya. Nah, Ibu Helena, kita masih akan bahaskan lagi apa saja nih masa peka pada anak di usia 0 sampai 6 tahun. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas masa peka pada anak khususnya dari usia 0 sampai 6 tahun ya Bu Helena ya. Lanjut Bu Helena. Karena menarik sekali nih masa-masa ini. Ya, jadi tadi kan masa peka tentang benda-benda kecil yang mengenal ketertarikan pada benda-benda kecil. Nah, kita bisa kenalkan juga tentang semut misalnya, atau tentang belalang, tentang macam-macam lah binatang-binatang yang hewan kecil. Bahkan saya sebenarnya kalau seperti cacing pun saya kasih lihat loh. Nih cacing ya. Tapi kita pakai sarung tangan tuh. Jadi seru deh. Ngeliat dia
kayak gitu. Terus dia kan menggeliat seperti itu. Nah, kalau dia sudah usia 2 sampai 4 tahun biasanya tuh muncul masa peka keteraturan. Nah, kalau sudah muncul gelagatnya seperti ini, Pak. Mama itu taruh di sini. Ini nggak boleh di sini, ini di sini, gitu. Oh. Ya kan, misalnya sepatu papanya kok ada di, misalnya kita pura-puranya nih, kita taruh dia di kamar. Nggak di sini, di situ. Nah, berarti masa peka keteraturannya sedang muncul. Nah, kita bisa ajarkan dia tentang aturan. Aturan seperti apa, Bu Hana? Contohnya aturan yang maksudnya tentang sesuatu yang konsistensi diulang-ulang. Misalnya, oke, kita buat di papan tulis, misalnya bukan papan tulis ya, karton lah gitu ya. Kita gambar tuh gambar bangun tuh, gambar orang bangun, terus mandi, ya kan. Kemudian habis mandi makan, ya kan. Makan tuh gambar dia lah, foto dia lagi makan misalnya. Terus foto dia ibadah misalnya pagi gitu. Habis itu main misalnya. Nah, setelah itu kita kasih seperti benang atau benang senar seperti ya, senar apa tuh yang buat mancing tuh, sepanjang dari ujung ke ujung karton itu. Kemudian kita kasih aja mobil-mobilan dari karton aja, kita bikin mobil-mobilan, tempelin di benang itu. Jadi kita kasih lihat sama dia, oke, kamu sekarang di sini ya, baru bangun kan. Habis ini kita mandi, geser. Habis mandi kita geser. Habis mandi, oke, sudah mandi kan? Ayo geser, nak. Set. Kamu sekarang di sini. Habis itu apa, nak? Oh, habis itu makan. Misalnya gitu kan. Oke, kalau gitu kita makan dulu. Habis makan, ayo geser, nak. Udah selesai makan ya. Habis makan apa? Nyanyi. Ya, misalnya gitu. Oh, ibadah misalnya. Oke, kita ibadah, habis ibadah kita geser, set gitu. Jadi keteraturan, anak itu jadi tahu ritme hidup dia, habis ini apa, habis ini apa gitu ya. Dan bisa kita latih juga untuk merapikan kamarnya, mainannya gitu. Latih di situ. Jangan sampai kita kelewatan kesempatan ini. Karena begitu dia tersalurkan ini, itu akan membentuk sikap dia seterusnya. Terbiasa teratur gitu. Bayangkan kalau usia 2 sampai 4 tahun sudah teratur, kan SD kita nggak usah teriak-teriak lagi kan? Iya benar. Saya udah kebayang banget, wah nikmat banget hidupnya kalau anak-anak udah teratur dari sejak kecil ya. Ternyata itu butuh pelajaran dari itu dia ya. kecilnya. Jadi kalau orang tua nggak pernah lihat ini, nggak pernah lihat gelagatnya, kok anak ini suka komplain ya, mama itu nggak di situ, baju mama taruh di sini ya. Nah kita, ini kenapa sih? Nah itu berarti kita nggak nangkep nih masa pekanya, dia akhirnya berpikir, oh nggak boleh teratur ya. Oke. Kalau gitu ya udah, berarti emang begitu ya, boleh naruh sembarang tempat gitu. Piring taruh di kamar, sepatu taruh di atas meja, oh boleh ya berantakan gitu kan. Jangan sampai diabaikan maksud saya. Jadi ditangkap tuh Masanya ya. masanya untuk kita latih. Kemudian 2 sampai 6 tahun juga masa peka musik, Pak. Oh, masa peka musik. Iya, jadi antara 2 sampai 6 tahun anak-anak mungkin suka mendengarkan, kita kan sudah kasih stimulus ya. Sering-sering lah memperdengarkan lagu-lagu melalui video atau melalui musik tape ya. Aku sekarang udah nggak tape lagi ya. Melalui handphone barangkali. Biasakan sih melatih pendengaran ya. Jadi terbiasa mendengarkan musik, nanti ada saatnya dia ikut bernyanyi. Nah, mungkin dia juga punya talenta untuk bermain musik, kita nggak tahu nih alat musik apa. Tapi kita boleh coba jalan-jalan, kita boleh coba kenalkan ke tempat les misalnya ya. Kamu suka nggak kalau main gitar? Aku sukanya ini gitu. Kalau saya memang sejak awal saya sudah punya prinsip anak saya harus bisa main piano dulu gitu, minimum keyboard lah, supaya apa? Karena itu kan mamanya segala musik, alat musik. Betul. Ya, itu mother of the music. Iya, jadi saya latih itu dulu dan memang kenyataannya ternyata memang membantu sekali. Jadi ketika mereka belajar gitar, belajar biola, belajar flute itu lebih mudah gitu. Ya. Nah, jadi pada saat usia 2 sampai 6 tahun sebaiknya rangsang dia untuk melihat orang bermain musik, mendengar lagu-lagu yang bermutu tinggi ya. Jangan kasih lagu-lagu yang kacangan gitu loh, yang frustasi, apalagi ya yang isinya tuh bisa merusak pikiran anak-anak banyak loh sekarang, Fa. Betul. Aku ingin membunuh. Apa kok ada sih lagu gitu ya? Aku ingin bunuh apa gitu. Kok aneh ya? Lagu sih, tapi kan
kalau itu dinyanyiin oleh anak-anak, aku ingin membunuh seseorang gitu kan dalam sebuah lagu, kan jadinya satu hal yang biasa kan. Apalagi kalau dia udah tahu artinya kan lebih bahaya lagi. Itu dia ya. Lanjut Bu Helena. Nah, ini adalah saat yang penting juga pada anak-anak di bawah 6 tahun untuk mengajarkan toilet training, yaitu biasanya masa pekanya ini umum ya, antara 18 bulan atau 1,5 tahun sampai usia 3 tahun. Oke. Nah, jadi aduh, ini saya suka sedih deh kalau ada anak kelas 1 masih dikasih pampers ya. Aduh, saya pernah lihat jalan ke mall ada sedih anak banget ya. Gak tau, mungkin dia udah kisaran 2 atau kelas 3 SD, udah besar lah, Iya. tapi masih pakai diapers, masih pakai Itu dia, popok itu. ya popok kayak Ya. gitu. Memang lebih mudah buat Betul. kita. Artinya jadi ya nggak malu-maluin ya ngompol di mana-mana gitu. Padahal sebenarnya ngompol itu adalah bagian pelajaran kan. Jadi ketika dia misalnya lagi jalan sama kita, tiba-tiba kencing gitu. Ya kita malu sih memang malu sih. Tapi kan kita bawa tisu dong. Iya. Kalau jalan sama anak komplit lah ya perlengkapan ya. Betul. Nah kita lap, lalu dia kan akan dia nggak akan gatel, nggak enak gitu kan. Tuh nggak enak kan kalau misalnya pipis di celana kan. Nah makanya kalau udah kerasa nggak enak mau pipis gitu, kamu bilang sama mama, kita ke toilet dulu, jadi kamu nggak basah. Tuh kita kan harus jalan nih, tuh nggak enak kan jalannya, nggak enak mama, enak nggak selamanya basah, nggak enak mah. Oke, besok-besok bilang-bilang ya, kalau udah kerasa langsung bilang, ma aku mau pipis, aku mau buang air kecil. Kalau anak kecil mungkin bilangnya pipis ya. Nah ya sudah, kita langsung bawa. Nah jadi kan belajar. Kalau dia pakai popok seperti itu, otomatis kan dia jadi nggak rasa apa-apa. Betul. Aman. Biasa aja. Biasa aja kecuali pup ya. Dan itu pun jadinya mungkin bisa membuat anak-anak tuh tergantung ya seterusnya. Nah padahal ada loh tempat buang air kecil, buang air besar yang bagus-bagus tuh dari plastik gitu ya. Dia bisa duduk di situ. Sejak zaman anak saya masih kecil udah ada kok. Iya Ya benar. kan? Nah duduk di situ, nanti kita ambil lacinya itu tempat dia mengeluarkan kotorannya, lalu kita buang ke toilet gitu kan, ke toilet lah ya. Nah sehingga anak ini terbiasa duduk dulu. Jadi mungkin nggak langsung di kamar mandi gitu ya. Kalau mau langsung di kamar mandi juga boleh, tapi biasanya tuh akan lebih enak kalau lebih smooth gitu perubahannya kan. Tadinya kita urusin dengan membersihkan, kemudian dia pup di tempat yang enak duduknya, baru nanti ke tempat yang lebih gede gitu ya. Oke, lanjut Bu Helena, bagaimana dengan masa peka baca dan menulis? Udah nggak sabar ya. Iya Bu Helena. Nanti dulu Fa. Ada apa lagi? Ini 2-6 tahun juga ada masa peka keramahan. Oke. Ya, keramahan dan sopan santun. Itu saat yang paling tepat mengajarkan bilang thank you atau terima kasih, maaf, permisi, dan tolong ya Ma. Itu di situ. Jadi kalau udah gede diajarin bisa sih, tapi akan lebih lebih kuat gitu kalau kita ajarkan pada saat masa pekanya muncul ya. Jadi kalau tanda-tandanya anak ini sudah masuk masa peka sopan santun tuh dia suka niru-niru. Misalnya makanya mamanya juga kasih contohnya bener dong. Benar, Ya kan? orang tua di rumah harus kasih contoh. Jadi kalau ada tamu jangan, woi baru dateng loh, gitu. Jangan gitu dong. Halo selamat pagi, kan gitu ya. Jadi anak-anak ngelihat. Nah besok-besok dia juga akan bilang gitu, halo selamat pagi, karena niru mamanya. Benar. Nah kalau dia sudah tiru-tiru seperti itu, nah ini masa peka sopan santunnya sudah muncul. Kita ajarin lebih banyak lagi. Ya jadi misalnya pada saat duduk itu sebaiknya kakinya nggak boleh ngengkang gitu kan, ya kan. Terus kaki jadi angkat-angkat gitu kalau ada tamu misalnya gitu kan. Pada saat makan juga duduknya sebaiknya begini. Itu usia 2-6 tahun tuh sebaiknya diajarkan. Terus bagaimana kita kalau ketemu orang tuh matanya kita lihat, senyum. Terus waktu bilang thank you, bilang terima kasih mama, mukanya harus gitu, makasih mama, jangan begitu. Kan seringkali anak-anak nggak tahu ya, ketika dipuji gitu malah gitu kan, kamu cantik banget sih, gitu. Sebenarnya kan sopan satunya kalau dipuji terima kasih tante, kan gitu kan, terima kasih om, kan selesai ya. Itu akan lebih indah dilihat gitu. Nah itu bisa diajarkan pada usia 2-6 tahun. Nah usia 2-6 tahun juga itu
Anak-anak ini biasanya suka memasukkan apa-apa ke dalam mulutnya, Fa. Betul. Ya, apa aja dimasukin ke mulutnya. Jadi memang sebaiknya lingkungan dia itu lingkungan yang higienis. Mainannya setelah dipakai setiap hari itu harus dicuci gitu. Oke. Sebelum dimainkan kembali, cuci dulu yang bersih dengan air, sebaiknya sih air matang kalau saya gitu ya. Karena apa? Itu resiko dimakanin semua itu. Bener banget itu Ibu Iya Helen. kan? Dan nanti di usia 3 tahunan, 3 sampai 6 tahun itu anak-anak sudah mulai masa peka menulis. 3 tahun Iya, 3 ya. tahunan. Menulis tuh bukan berarti menulis pakai gini loh ya. Ya dia masih pegangnya mesin begini gitu ya. Kita bisa latih, misalnya dia sudah mulai pegang-pegang pensil, ya udah kita latih jangan langsung pegang pensilnya, tapi mungkin latih mereka untuk koordinasi mata dengan tangan dengan pindahin sukro gitu kan. Pakai capit. Oh Capit iya, itu kan ada kan capit ada. ya, kayak pinset gitu loh. Ya Ada. suruh dia pencet-pencet kayak begitu. Itu akan lebih melancarkan dia untuk nanti belajar pegang pensil dengan benar. Oke. Gitu. Atau mungkin kalau nggak ada penjepitnya ya udah tangan aja. Nah, ayo pindahin yuk, ayo balapan sama mama, ayo 1, 2, 3 gitu kan. Jadi dia akan seneng tanpa dipaksa untuk menulis. Tapi dia nanti akan lebih senang mengerjakan tugasnya ketika ini udah kebentuk nih koordinasi mata dengan tangan. Dikasih pensil atau krayon gitu ya, pegang-pegang gitu. Atau mungkin fingerprint, ini tangannya dikasih pewarna, ciplak-ciplak kayak begitu gitu ya. Terus bisa juga dengan cara membuat onde-onde Oh ya kan, iya, onde-onde makanan-makanan. ya kan, dari apa tuh apa tepung yang dibawa bikin onde-onde dikasih isinya, tutup lagi biarnya berantakan nggak apa-apa kan. Betul. Tapi dia waktu gulung-gulung tuh itu melatih untuk anak-anak bisa berkoordinasi lebih cepat dengan mata dengan tangannya lebih cepat berkembang gitu. Sehingga nanti waktu dia menulis akan lebih mudah. Kemudian baru masa peka baca. Oke. Tapi jangan dipikir bahwa masa peka nulis Dia langsung bisa nulis lalu gitu ya. jadi tulisan bagus, jangan gitu ya. Tapi paling tidak dia sudah mulai suka memegang satu benda untuk menulis ya. Nah, masa peka baca tuh umur 3 sampai 5 tahun. Ada sih anak-anak yang katanya umur 2 tahun tuh sudah bisa dikenalkan dengan kata-kata lalu bisa membaca. Tapi saya pikir-pikir buat apaan ya kalau belum masuk masa pekanya ngapain? Iya, Emangnya betul. dia apa gunanya gitu loh. Enggak, dia belum langsung ujian kok. Emang ada standar gitu ya kan? Kita ikutin aja anak ini berkembang sesuai dengan naturalnya aja gitu loh Betul. ya. Jadi kalau dia 3 sampai 5 tahun tuh wajar kalau dia sudah mulai suka-suka pegang buku gitu. Nah, itu berarti ada kemungkinan indikasi dia sudah mulai masuk masa peka baca. Nah, disitulah kita bisa mengenalkan huruf, bisa mengenalkan cara membaca dengan bermain. Dan kalau pengalaman saya hanya mengajarkan membaca itu hanya 5 menit sehari. Dari mulai kenal huruf A sampai mengeja baso, itu 5 menit sehari, nggak pernah lebih. Itu pun setiap hari Sabtu saya berhenti ya, karena hari Sabtu itu kan hari ibadah. Tapi hari lain saya 5 menit, itu pun diminta-minta, lagi mami, lagi, enak mami. Wah, dia udah yang lagi ya. Iya, jadi buatlah dia penasaran, karena saya ingin kita semua punya kesepakatan ya, 0 sampai 6 tahun anak-anak tuh belum belajar dalam arti seperti di SD loh. Mereka masih boleh saya bilang semuanya adalah bermain. Jadi belajar itu sebenarnya bagian dari bermain gitu. Jangan belajar tapi ya udah ada mainnya dikit-dikit, jangan begitu. Jadi semuanya sebenarnya bermain. Karena apa? Mereka belum saatnya untuk belajar seperti halnya anak-anak di SD. Tapi masa peka 3 sampai 5 tahun kalau sudah mulai muncul pegang-pegang buku, pura-pura baca, lalu mungkin bonekanya disuruh temenin dia baca, ya udah coba aja dikenalin huruf, ya. Dikenalkan huruf dengan cara kasih lihat hurufnya, kemudian dikasih bunyinya gitu kan, atau mungkin bisa lihat di Google juga mungkin ya, tentang apa tuh lagu-lagu dengan huruf-huruf, itu akan lebih mudah ya. Dan ini yang 2 terakhir ya, tentang spasial. Ya, tentang spasial. Nah, dia mulai bisa nyusun-nyusun balok gitu. Betul. Tuh usia 4 sampai 6 tahun. Dia suka bikin puzzle disusun jadi satu rangkaian yang bagus. Nah, itu dirangsang saja. Jadi dia sudah mulai kemampuan berpikir tentang ruang tuh sedang berkembang. Berikan kesempatan itu. Jadi kalau 0 sampai 6 tahun jangan disuruh nonton TV, Bang.
Ya, Benar. jangan suruh nonton TV aja gitu loh. Nonton TV itu ya kalau boleh tuh ya sesedikit mungkin lah gitu. Sesedikit mungkin. Kasih pengalaman yang kaya. Mm-mm. Ya. Oke, terus yang terakhir adalah matematika nih. Wah, iya Ya, nih ternyata 0 sampai 6 ya udah dipelajari ya. 4 sampai 6 4 tahun. sampai 6 Ya, ya. usia kalau itu TKA kali ya. Sudah mulai bisa dikenalkan tentang apa tuh namanya yang namanya satu ini apa semua dengan konkret dulu, dengan Oke. apa yang bisa diraba, dilihat, didengar gitu. Jadi misalnya kumpulin apa ya, kumpulin sendok-sendok misalnya, ya kan? Satu, itu pegang yang satu nih. Kalau dua coba satu, dua. Wah, sekarang coba tiga, kenalin lagi tiga sampai kita kenalinnya bisa tiga, 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 satu, dua, tiga, habis itu empat, lima, enam, habis itu, nah bisa bertahap seperti itu ya. Tapi kalau anaknya seneng ya udah kasih aja semuanya sampai 10 gitu. Tapi biar dia yang pegang. Jadi dia bisa membedakan kalau satu itu gampang ya, kalau 10 gini nih. Suruh dia yang pegang gitu. Jadi dia benar-benar menghayati dan menyadari dan paham banget bahwa satu itu lebih sedikit dari 10. Karena dia indera peraba dia sudah merasakannya gitu. Mata dia sudah bisa melihat juga kalau 10 itu lebih banyak ya gitu. Jadi jangan sampai kita mengenalkan abstraknya dulu, angkanya kita kasih lihat, jangan. Yang ada dia malah makin bingung ini Karena apa. memang anak-anak semua manusia tuh kalau pada usia 0 sampai 6 tahun tuh dari konkret ke abstrak. Dan seterusnya juga di kelas 1 dan seterusnya juga sebaiknya gitu dari konkret ke abstrak. Konkretnya dulu apa baru abstraknya kita kenalkan. Jadi bendanya dulu kita kasih pengalaman buat dia, baru bentuk angkanya itu baru kita kasih belakangan, baru di matchingin. Ini loh satu, satu kan Nak? Nah ini angka 1, pasangin gitu. Bisa dengan alat-alat dari rumah kok, dengan sendok, dengan mungkin dengan gelas plastik Benar. atau macam-macam di rumah banyak, daun juga bisa. Sekreatif dari orang tua, dan inilah pentingnya orang tua pun apa ya berkreatif, mengajak anak juga Ya, kreatif. justru itu kalau memilih prasekolah atau TK ya memang perlu juga kita lihat bagaimana cara pengajarannya. Kalau pengajarannya malah diajarin abstrak dulu ya berarti ini gurunya nggak paham ya. Nggak paham, nanti yang ada anak tuh frustasi juga gitu. Iya kan? Oke, Bu Helena ini luar biasa sekali. Saya pun merasa, wah masih banyak juga nih yang harus saya peka sebagai orang tua. Dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child mengenai masa peka pada anak. Dan pemirsa, demikianlah episode dari Love Your Child episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.